Smart Planner, berjumpa lagi dan ini merupakan sesi kedua kita kumpul untuk program Podcast Development Planning Bapeda Pro Jawa Timur 2025 dengan sorotan pokok yaitu bagaimana kreativitas masyarakat melalui inisiatif lokal dan mendukung tujuan SDGs. Kita punya kesempatan ngobrol dengan Komisi D Provinsi Jawa Timur, DPD Provinsi Jawa Timur, dan kita juga punya kesempatan ngobrol-ngobrol dengan akademisi dari Universitas Erlangga. Tadi Bunda Dewanti Rumpoko sebelum jeda nanti saya masih penasaran dengan peran-peran power of emak-emak karena tadi Pak Satif juga mengatur sebelum jeda bahwa kita pernah mengalami pengalaman waktu krisis itu kreativitas publik menjadi kunci pokok dalam pemulihan ekonomi. Saya tertarik sebentar, Pak Arief nampaknya dari tadi udah ketem-ketem mau nambahi apa yang katakan Pak Satif. Monggo Pak Arief, kira-kira apa supaya nggak jadi udun nih apa? Monggo Pak Arief. Sedikit menambahkan saja Mas Aiman. Jadi ketika kita bicara pentingnya gitu ya, kreativitas masyarakat, kemudian kita bicara inisiatif lokal. Bagaimana ini kemudian nanti korelasinya akan memberikan dampak positif terkait dengan SDGs, pembangunan berkelanjutan. Satu hal yang terpenting adalah bahwa ketika bicara SDGs, salah satu prinsip dasarnya adalah tidak boleh ada yang tertinggal. Tidak ada boleh yang tertinggal. Maka untuk memastikan tidak adanya ketertinggalan ini, tanggung jawab 17 tujuan ini tidak boleh hanya dibebankan oleh pemerintah atau kepada pemerintah. Ada partisipasi publik, kemudian ada peran masyarakat. Peran masyarakat, nah ini tadi kita bicara dengan sesuai dengan tema kita, bicara localize. Bagaimana seluruh elemen masyarakat yang sampai di akar rumput ini juga memberikan peran. Terlibat di dalamnya bagaimana memastikan 17 target SDGs ini benar-benar bisa terrealisasi supaya tidak ada yang tertinggal. Bicara pembangunan berkelanjutan ini kita nggak kemudian bisa bicara sebuah literatur saja. Ini bicara total aspek kehidupan bermasyarakat. Maka sekali lagi menjadi sangat penting bahwa keterlibatan publik, kemudian pemanfaatan potensi lokal, analisa lebih yang ke localize ini sangat penting untuk membersamai 17 tujuan ini tercapai, Mas Aiman. Iya betul. Iya. Saya kembali coba merangkum dari kata Pak Satif dan juga ceritanya Pak Arief memanggapi. Saya ke Bunda Dewanti. Bunda Nyun Sewu, kita pernah mengalami masa-masa susah gitu ya, di mana kaum perempuan, kaum emak dengan kreativitas sederhananya itu ternyata mampu dan kebersamaannya mampu memberikan andil yang luar biasa dalam pembangunan dan pemulihan ekonomi. Nah, kalau bicara soal SDGs kan di situ juga satu di antara itemnya adalah peran perempuan, pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga dalam konteks usaha menengah kecil yang kemudian kalau mau dikumpulkan dalam wujud koperasi. Bunda melihat seperti apa Bunda? Kalau kita coba tarik turunannya kreativitas tadi, sudah terbukti kan? Sudah ada gitu? Mau nggak Bunda? Iya, Pak Iman. Jadi memang peristiwa-peristiwa yang sangat membuat kita shock dan kemudian menjadi sebuah masalah besar. Akhirnya di kelompok-kelompok yang tidak kita pikirkan tadinya itu muncul kreativitas yang katanya karena faktor kepepet itu tadi. Yeah. Nah, saya juga sangat merasakan dan memang perempuan atau emak-emak itu salah satu bagian besar yang menjadi pelaku. Mereka sayangnya itu hanya mempunyai potensi sebagai mempunyai kreativitas, tetapi lanjutannya kita sebagai pemerintah itu memang harus mendampingi. Contohnya begini, ada ibu-ibu yang pintar masak. Masaknya kalau mamanya di pertemuan arisan gitu buat botok, mamanya enaknya minta ampun semua, wah ini kok enak ya. Tetapi ketika saya bilang, Bu ini mestinya dijual, aduh nggak punya modal, aduh jualannya gimana. Akhirnya saya menyampaikan gini, Bu, ibu ini masakannya enak. Untuk menjual kalau umpamanya ibu sanggup memasak banyak itu gampang. Gimana caranya, Bu? Saya nggak ada modal, nggak usah pakai modal. Jadi ketika ibu mau masak botok, sekarang ada grup WA, saya mau masak botok besok gitu. Siapa yang
itu sudah banyak yang langsung Open PO. open PO. Aku 5 ya, aku 10 ya, dan bilang mohon maaf ya Bu, udah karena kita sudah seperti saudara satu RT, saya dulu ya nggak punya modal, ayah sudah bayar duluan. Jadi akhirnya hal-hal seperti itu ada orang yang akhirnya bisa membuat ukur kecil-kecilan dari hal seperti itu. Yeah. Nah, orang kita kreativitasnya luar biasa, tapi rasa sungkan dan malu itu lebih besar. Iya. Nah, jadi umpamanya dia mau jualan seperti mau minta duluan uangnya gitu, itu nggak pede. Jadi dia nggak punya modal, akhirnya ya mandek sampai situ. Padahal dia punya potensi yang sangat. Ya. Nah, ada satu lagi yang saya sangat luar biasa bangga. Ada seorang ibu muda itu menunggu anaknya sekolah di TK. Itu dia karena dia orangnya agak introvert, jadi nggak bisa ngobrol sama ibu-ibu yang lain. Dia bentel. Jentel satu bayar, tadinya mau buat taplak ini, saya kebetulan bertemu dia bentelan dokter sini ya buat iseng aja Bu, saya soalnya kalau ngobrol terus capek. Jadi dia akhirnya ketika ngomong dia buat aksesorisnya jadi homemade. Bendelannya itu cuma bundar satu, kemudian diaplikasikan sama ada kulit, diaplikasikan sama manik-manik. Akhirnya kemudian dia bisa sekarang ini diambil BI, sudah waktu kemarin acara inovasi Jawa Timur dia nomor 1, dia sekarang sudah tingkat nasional. Bahkan katanya ketika dia ikut pameran di Jakarta ada orang Belanda yang, karena kan homemade, itu bentelan, terus kulit, ada dari juga kulit pohon, itu disukai oleh orang-orang, sudah dibawa ke Belanda. Nah, itu adalah hal-hal yang satu memang harus ada orang yang mendampingi, membimbing. Dan itu peran pemerintah sangat besar di situ. Karena orang itu cuma bisa saja, tapi kemudian langkah selanjutnya apa? Ya, mendampingkan. Karena umpamanya hal-hal seperti itu, jadi yang rinci itu, udah biasanya emak-emak ini yang itu ditelateni, itu akan bisa menghidupkan satu komunitas yang akhirnya angka kemiskinan itu bisa terentaskan. Mohon maaf saya agak pamer, Kota Batu itu angka kemiskinannya paling kecil. Oh ya? Pernah sampai 2, hanya. Waktu itu sekarang, waktu siapa ya? sekarang waktu ketika ini agak naik jadi 3%. Nah, mudah-mudahan itu, dan itu ketika saya suruh bedah, itu memang orang-orang yang sudah tidak bisa untuk beraktivitas ekonomi. Siapa itu orang-orang yang sudah sepuh, ya, yang sakit, terus kemudian difabel, itu yang seperti itu yang akhirnya ini dinas sosial yang harus bertindak. Yeah. Tapi ketika dia tidak ada modal, itu harus Koperindak dan koperasi di sini terus terang ini kita mindsetnya masih belum seperti koperasi yang kita idamkan. Jadi yang ada itu masih koperasi simpan pinjam aja. Jadi pinjamnya sing akeh sing simpan ndak ada gitu. Nah itu mindset. Itu yang mindsetnya harus rubah, dan mudah-mudahan nanti koperasi yang diinisiasi oleh Pak Presiden ini, Koperasi Merah Putih, itu yang bisa membuat merubah mindset kita bahwa koperasi itu adalah gotong royong bagaimana kita bisa meningkatkan ekonomi. Kalau bicara soal simpan pinjam jadi ingat dengan apa nasihat Mbah gitu ya. Lek wis gede sopo serget ojo sungkan-sungkan utang. Gitu. Cek sopo paran gitu. Gak wani mulai. Tapi sebentar saya ke Pak Bambang. Pak Bambang yang saya udah tadi kan kita bicara tentang peran dari masyarakat secara level usia tertentu gitu ya. Emak-emak juga begitu. Tapi faktanya sekarang ini banyak kaum muda, generasi muda yang cawe-cawe dan punya produk yang ternyata membelalakkan mata gitu. Atau diam-diam mereka bergelirnya atau sudah tembus ke luar negeri gitu Pak Bambang. Andil dan peran serta generasi muda seperti apa sekarang Pak Bambang kalau mau motret sekarang ya? Terima kasih Mas Iman. Jadi
balik lagi tadi basisnya kemiskinan. Nah, ngentas kemiskinan dalam SDGs itu ada beberapa tujuan, salah satunya inovasi, inovasi. Kemudian juga perkembangan, karena anak muda sekarang ini sangat dimudahkan oleh teknologi. Ini yang tidak bisa lepas, contohnya juga waktu krisis COVID kemarin lepas kita bisa tanda kutip tidak terlalu jatuh ekonominya itu karena faktor teknologi. Ya seperti sekarang ini kita podcast ini kan juga karena teknologi zamannya COVID itu. Nah, perkembangan ini tadi yang harus diarahkan, paling tidak kita itu ada di Jawa Timur itu ada 5 sektor ya. Mulai pertanian, kemudian perindustrian, perdagangan, konstruksi, sama penyediaan makanan minuman. Nah, tadi seperti yang sudah banyak disinggung tadi juga terkait dengan penyediaan makanan minuman. Tadi yang dikatakan oleh Bu Dewanti tadi juga terkait dengan kerajinan, itu artinya di industri manufaktur. Nah, ini yang harus didorong masyarakat lokal ini mampu mengembangkan, dan pemerintah ini sebetulnya membantu dalam hal pertama itu menyiapkan kelembagaannya, Mas Iman. Kelembagaan tadi, koperasi tadi misalkan ya sudah dibuat oleh pemerintah merah putih. Nah, ini jangan hanya istilahnya hanya perdagangan saja, tetapi mencakup semuanya. Memang ini butuh jam terbang. Gitu. Nah, ini yang mampu menampung, kemudian juga anak-anak muda ini ikut mampu mengembangkan kelembagaan ini, supaya juga mereka bisa merasakan tumbuh bersama. Kan gitu. Partisipasi mereka. Iya, artinya partisipasi dari mereka ini semakin kuat. Nah, pemerintah itu mendorong dari belakang, termasuk memberikan misalkan membikin tadi misalkan aksesoris ini yang baik, yang efisien seperti apa, supaya teknologinya lebih baik, dijual bisa lebih baik. Gimana caranya bisa ekspor. Nah, dalam Sustainable Development Goals ini kan juga partnership itu penting. Gitu. Smart Planner, kita masih ngobrol-ngobrol dengan Komisi D DPD Provinsi Jawa Timur dan juga akademisi dari Universitas Erlangga. Sambil kita ngobrol, kalau panjenengan ada di ruangan ini, aromanya luar biasa. Gitu. Karena aromanya bukan aroma serai atau aroma-aroma bunga dan buah, tapi aromanya rawon. Aduh, gitu ya. Saya jadi mikir ini, Pak Bambang, yang saya masih ke panjenengan dulu, Pak Bambang. Saya nyun sewu, rawon Bu, ini pasti rawon ini. Tidak tahu nanti. Rawon, sudah saya pikirnya garang asem tadi. Kita menu ini. Pak, karena udah jamnya ya. Tapi sebentar ke Pak Bambang dulunya sih, Pak Bambang. Kan kadang-kadang anak-anak muda itu punya sesuatu karya dan mereka juga ingin membuktikannya secara mandiri. Sudahkah ada kanal ke sana, Pak? Karena setahu saya kalau dulu ada Kemenparekraf. Sekarang Kemenparkrafnya, nah dewe gitu. Nah, dengan perubahan nomenklatur ini kalau di kacamata Provinsi Jawa Timur, apa yang diperlukan supaya kaum muda Jawa Timur punya andil dalam pembangunan Jawa Timur? Mau nggak, Pak? Iya, makasih. Kalau saya penekanannya sebetulnya kepada anak muda ini melalui penguatan kelembagaan. Sekaligus ini nanti juga ke partnership ya. Nah, ini kalau enggak ya supaya istilahnya kita itu acap kali sering dianggap kurang modal, padahal belum tentu. Tadi Bu Dewanti yang menyatakan juga belum tentu ini modal itu gampang tanda kutip, tapi jual ini loh, ke pasar ini loh, barang produk kita ini gimana, kemampuan kita menjual, berpartner. Nah, gimana kita juga anak muda ini juga dilatih memahami dunia bisnis ini lebih baik gitu. Nah, ini yang supaya semakin berkembang. Saya yakin anak muda sekarang ini jauh lah dengan
kita ini yang generasi sudah tua, iya, terutama kaitannya digital ini yang tidak bisa kita hindari ya. Niscayaan betul. Iya. Nggak gaduh gitu ya bahasa kita. Iya, betul. Digital itu penting sekali bahkan zaman dulu nggak mungkin sekolah dari rumah, zaman sekarang mudah sekali. Gitu. Iya, kalau dulu mau nggak masuk itu uang yang setengah mati gitu ya. Kalau sekarang gampang, tinggal diwakili dengan online iso gitu. Saya ke Pak Arif. Pak Arif, saya masih butuh kesempatan untuk mungkin pemerintah provinsi punya program yang dulu kalau nggak salah dikelola oleh Bu Kofifa dan juga Pak Emil sebagai Wakil Gubernur, yang memang memberikan wadah kepada kaum muda untuk memunculkan potensi mereka gitu. Nah, ke depan dalam konteks SDG ini apa yang perlu dievaluasi? Mungkin ada masukan dari parlemen khusus untuk pemerintah provinsi. Ya, Mas Aiman, sesuatu yang baik adalah sesuatu yang ketika melakukan perubahan, bertumbuh. Tapi saya agak sedikit mundur, Mas Aiman, yang disampaikan Pak Bambang, saya sedikit menambahkan. Kenapa sih harus anak muda? Kita bicara Gen Z, kita bicara Gen X gitu kan. Bahwa mereka ini masih sangat powerful. Mereka ini sangat powerful, punya ide-ide kreatif, kemudian punya ide segar, kemudian punya kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Maka sejauh mana pentingnya atau perannya? Harapan kami, anak-anak kita, adik-adik kita yang ada di generasi Gen Z maupun Gen Alpha ini bisa menjadi agen perubahan. Agen perubahan ini penting karena anak-anak muda ini bisa mempengaruhi pola pikir. Bisa mempengaruhi pola pikir masyarakat. Kemudian Gen Z maupun Gen Alpha ini sangat adaptif dan aplikatif dengan digitalisasi. Nah, artinya akan ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kemudian bertumbuh dan berkembang mulai dari AI dan seterusnya. Ini bertumbuh pada anak-anak muda. Nah, maka ketika digitalisasi ini oke, gitu kan, maka yang tadi disampaikan Bunda, disampaikan Pak Bambang, ini sangat bisa diimplementasikan, sangat aplikatif. Karena saya meyakini teman-teman atau adik-adik kita ini akan mampu melakukan inovasi-inovasi baru terkait dengan digitalisasi. Gen Z, Gen Alpha, ngapunten, kalau kita melihat sejauh mana kompetensinya, kenapa ini harus dikatakan penting, kenapa harus berperan penting. Yang sekarang lagi heboh-hebohnya di Nepal. Ini Gen Z. Betul. Yang sekarang lagi heboh-hebohnya di Nepal, diantaranya adalah pengaruh digitalisasi medsos. Bahwa kekuatan medsos itu luar biasa. Dan ketika itu diputus, ini tidak bicara eksistensi saja, Mas Aini. Tapi ini bicara pekerjaan. Ini bicara keberlanjutan sebuah kehidupan medsos ini. Tapi kalau kemudian tidak diatur, tidak ada sebuah aturan atau kebijakan-kebijakan yang kemudian regulasi-regulasi yang kemudian ini supaya tidak berlebihan, supaya tidak menyalahi aturan, peran Komdigi dan seterusnya, ya ini nanti akan jadi bumerang juga buat kita. Nah, anak muda juga ini adalah sebagai penggerak komunitas. Zaman-zaman Mas Eman muda, saya yakin Pak Bambang muda, kita bicara pergerakan teman-teman bergani dari anak-anak muda, mulai dari SMA atau mulai masuk di kampus lah Mas Aiman ya. Nah, ini semuanya anak-anak muda. Maka penting dan dasarnya anak muda ini nanti akan memberikan kontribusi positif untuk pembangunan negara ini ditentukan oleh anak-anak kita, adik-adik kita yang ada di sekitar kita. Lantas nyambung dengan pertanyaannya Mas Aiman, apa yang perlu diinovasi atau diimprovisasi atau dilakukan perubahan atas program-program yang ada di Pemprov? Kami sesuai dengan tupoksi kami, Mas Aiman, satu tentunya kami akan mendorong sesuatu kebijakan yang kemudian berpihak kepada masyarakat. Melalui apa? Melalui kebijakan pemerintah, melalui peraturan daerah, melalui perda yang kemudian bisa kami memberikan warna yang positif. Apa yang kemudian perlu dilakukan perubahan? Apa yang kemudian lakukan masukan? Karena sebuah kebijakan ini tidak hanya lahir dari pemerintah pusat, daerah, dalam hal ini eksekutif, tapi ada aspirasi banyak. Lantas evaluasinya apa? Salah satu indikator kita mengevaluasi adalah outcome-nya apa. Bukan income saja, tapi outcome dari program itu apa.
maka apa yang perlu dimaksimalkan? Ya, tentunya adalah sesuatu ini seberapa besar berdampak kepada masyarakat. Fungsi kami juga ada dari sisi penganggaran, Mas Aiman. Tentunya kami juga akan mendorong pada eksekutif untuk memaksimalkan kebijakan anggaran ini atau politik anggaran ini benar-benar yang kemudian bisa bermanfaat buat masyarakat. Bermanfaat masyarakat tidak hanya kelompok tertentu, tapi seluruh masyarakat, elemen masyarakat yang ada di Jawa Timur. Semaksimal mungkin akan kita tarik ke sana dari sisi penganggaran. Pengawasan pun demikian, tadi Mas Aiman tanyakan, apa kira-kira yang perlu dimaksimalkan? Ya, berdasarkan dari pengawasan kami, berdasarkan dari aspirasi masyarakat, ada banyak program yang kemudian perlu diimprovisasi, diperbaiki, dilakukan evaluasi, supaya kemudian hasilnya semakin maksimal. Ya, ini menjadi bagian dari tugas kami. Gitu Mas Aiman. Saya ke Pak Satip karena kalau kita ngobrol, ini syukur nggak ada kopinya. Kopinya ada asbaknya, wah tambah lama ya. 7 hari 7 malam bisa. Kangeruan. bisa semedi. Tapi karena waktu kita terbatas Pak Satip, apa yang perlu kita improve? Katakanlah kalau ini sebuah masukan, mungkin kesimpulan dari Pak Satip dari Komisi D dari Provinsi Jawa Timur. Ya, jadi seperti apa yang kita diskusikan mulai awal tadi, memang itu sesuatu hal yang harus kita bangkitkan dalam rangka menciptakan satu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di sini pemerintah sebenarnya sudah tidak kurang-kurang ya untuk melakukan semacam itu. Ini saya ingin menyampaikan program yang terbaru dari pemerintahan kita dalam rangka untuk menciptakan pengurangan bahkan menghilangkan tingkat kemiskinan tadi yang menjadi paling mendasar itu di 17 tujuan itu. Sekarang seperti kita lihat bahwa sekarang pemerintah lagi gencar membuat MBG, makan bergizi gratis. Nah, kalau kita melihat hanya sekedar MBG, ini nampaknya sederhana sekali. Makan bergizi gratis tujuannya untuk menyongsong 2045 kan gitu ya. Tapi di balik itu ada satu persoalan ekonomi yang cukup mendasar yang nantinya bisa kita pakai dalam rangka untuk memacu tingkat pertumbuhan perekonomian kita. Karena di sini perekonomian kita nanti akan benar-benar tumbuh dari bawah. Seperti apa yang katakan Budi tadi, katanya dengan koperasi. Lah sekarang seperti MBG, kemudian dibentuk BGN, badannya, kemudian dibentuk untuk melaksanakan namanya SPPI. Kemudian SPPI di sini bermitra dengan SPPI Gibran Dapur. Nah, di sini di setiap kecamatan nanti akan berdiri dapur-dapur di seluruh Indonesia. Nah, ketika di sini ini SPPG sudah berdiri, maka kaitannya dengan bahan makanan itu yang mengadakan adalah koperasi. Koperasi tidak boleh perusahaan berhadung, tidak boleh, harus koperasi. Nah, dari sinilah maka pemerintah menyandingkan berdirinya Koperasi Merah Putih dengan harapan Koperasi Merah Putih ini bisa bekerja sama dengan dapur-dapur yang sudah dibangun tadi dalam rangka untuk mengadakan bahan-bahan makanannya. Itu pertama. Yang kedua, kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut. Karena di situ nanti dibutuhkan ahli gizi, kemudian accounting juga. Ini penyerapan tenaga kerjanya akan menjadi luar biasa. Sehingga dapur-dapur yang di sini itu berada di semua pelosok tanah air, ini nanti pasti akan membutuhkan bahan-bahan makanan berasal dari wilayah tersebut. Ada justru saya sendiri secara subjektif ada kekhawatiran. Kalau toh ini nanti berdiri semua di daerah yang sudah terpenuhi, saya takut justru di sini kalau tidak kita persiapkan secara matang oleh koperasi, kaitannya dengan bahan nanti, bisa terjadi inflasi. Karena kebutuhannya tinggi terhadap bahan-bahan makanan ini gitu. Kalau kita tidak kita siapkan lah, ini akan menjadi bahaya. Lah dari sini maka pemerintah mendorong Koperasi Merah Putih untuk cepat bergerak dalam rangka penyiapan ini bisa berjalan seiring dengan dapur-dapur. Nah, belum lagi, Iman, kaitannya dengan tujuan pemerintah, kaitannya dengan transmigrasi. Kalau transmigrasi selama ini memang sudah ada, mulai zaman Orde Baru sudah ada. Cuma persoalannya paradigmanya berbeda. Kalau dulu mungkin Pak namanya transmigrasi, ada masyarakat dari sini pindah ke sana, sudah selesai. Tapi pada sekarang kan tidak seperti itu. Sebelum transmigrasi dilaksanakan, sekarang pemerintah menerjunkan dulu para mahasiswa, ribuan mahasiswa.
kemudian didampingi oleh tenaga edukasi di penelitian S1 sampai S3 dalam rangka untuk mengeksploitasi wilayah-wilayah tersebut, kira-kira potensi apa di sini yang bisa dikembangkan. Nah, seperti ini. Ini nanti tidak lepas dari target SDG ke depan bisa betul-betul berjalan dengan baik sehingga perekonomian Indonesia pertumbuhan bisa begitu tinggi. Siap. Bunda, kesimpulan Bunda. Siap. Untuk mengentaskan kemiskinan, ini pemerintah Provinsi Jawa Timur seharusnya harus ada koordinasi dan konsolidasi dengan pemerintah daerah tingkat 2. Sehingga program itu nyambung. Jangan sampai apa yang dilakukan oleh provinsi itu tidak nyambung dengan tingkat 2. Jadi ada ranahnya sendiri-sendiri. Kota, kabupaten di ranah apa, kemudian provinsi di ranah apa. Bahkan jika perlu, karena kan kantong-kantong kemiskinan di Jawa Timur itu tidak merata. Ada yang sudah tumbuh bagus seperti Surabaya ini dengan Kota Malang, Kota Batu, tetapi Kabupaten Malang. Nah, kalau perlu kantong-kantong kemiskinan yang besar itu yang lebih dulu diberikan program-program yang masif. Dan itu secara terukur untuk bisa dilakukan bersama pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi yang akhirnya bisa mengurangi hal-hal di mana salah satu program yang sangat bagus yang bisa untuk mengatasi apa yang disampaikan Pak Satip tadi, salah satunya seperti itu. Jadi mari kita berkolaborasi dan berkoordinasi antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan kabupaten kota se-Jawa Timur untuk bisa menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur. Pak Bambang, kesimpulan panjenengan Pak Bambang, monggo dari diskusi kita sejak awal tentang kreativitas sekaligus andil masyarakat dalam SDGs ini. Kreativitas khususnya untuk anak muda itu tetap harus didorong, dan pemerintah provinsi khususnya, apalagi juga ini sekali lagi mudah diucapkan tapi kadang-kadang sulit dilaksanakan tentang koordinasi. Koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, termasuk tadi sekaligus juga data kemiskinan ini kan morat-marit ini. Belum sampai sekarang pun belum clear, sehingga untuk mengatasi ini bisa tumpang tindih tidak karuan. Nah, ini yang harus segera kita benahi bersama. Jadi saya yakin Jawa Timur ini dari dulu ini mulai zaman Belanda ini sebagai tempat percobaan ya untuk semua kebijakan dari pemerintah pusat ya untuk diterapkan daerah lain. Harusnya itu lebih maju Jawa Timur ini, gitu. Lebih maju. Baik. Apalagi untuk kaum muda tadi yang diberi selalu kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam pembangunan ini. Siap. Pemirsa, ngobrol tentang kreativitas sekaligus partisipasi publik rasanya nggak akan habis, karena yang namanya keterwakilan itu pasti bisa dirasakan lewat peran perwakilan kita yang ada di DPRD Provinsi Jawa Timur, dan bagaimana kondisinya kita bisa sama-sama terlibat untuk mengevaluasi sekaligus memberikan kontrol. Kontrolnya tentu dengan kanal-kanal yang memang sudah semestinya. Ya, urusan niru-niru kontrolnya ala Nepal ya. Jadi kan Pak Arief juga nyentil Nepal tadi. Tapi yang pasti mungkin Pak Arief juga mau menyimpulkan barangkali sedikit pendek, monggo. Sedikit saja Mas Eman, sama seperti yang tadi saya sampaikan. Sekali lagi untuk memastikan pembangunan berkelanjutan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dan perannya pemerintah maupun lembaga internasional. Untuk mencapai tujuan 17 tujuan ini di SDGs ini, maka peran masyarakat sangat penting. Setiap individu, kelompok, komunitas memiliki perannya masing-masing. Memiliki potensi untuk memastikan menjadi bagian tercapainya 17 tujuan SDGs. Maka kami berharap pemerintah Jawa Timur juga melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik,
menggali potensi yang ada di seluruh wilayah, seluruh daerah, tidak hanya potensi alam, tidak hanya potensi sumber daya alam, tapi juga sumber daya manusia termasuk anak muda atau generasi penerus kita, Gen Z maupun Gen Alpha. Harapan kami nanti ada di sana. Terima kasih Mas Aiman. Matur nuwun. Smart Planner, kreativitas masyarakat melalui inisiatif lokal adalah satu di antara kunci keberhasilan pencapaian SDGs di tingkat akar rumput. Ketika masyarakat diberdayakan untuk berinovasi, bertindak, terlibat, maka pembangunan berkelanjutan akan menjadi lebih relevan, efektif, dan berkelanjutan. Saya terima kasih pada Pak Satif dan Saudara Rawo. Siap, Bunda, Mas terima Rawo. kasih. Lalu Pak Bambang juga matur nuwun untuk Rawo, dan Pak Arif Terima kasih Mas Aiman. untuk rawuh, dan sesudah ini kita sama-sama menikmati rawon atau soto gitu ya, gitu ya, karena aromanya luar biasa. Oke. Terima kasih untuk partisipasinya pemirsa dan juga sekaligus bergabung dalam kita. Masukan-masukan silakan cantumkan dari kolom komentar. Saya Iman Dwiartanto. Dalam program podcast ini kita ketemu lagi dalam diskusi sekaligus tema-tema berikutnya. Kolaborasi tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.